Apa yang membedakan Pak dari Bapak seorang jurnalis, kemudian Bapak dari Humas, kemudian sekarang jadi dosen sekaligus menjabat sebagai dekan? Ada perbedaan tidak Pak, atau bagaimana Bapak bisa masuk menjadi seorang dosen kemudian sekarang terpilih menjadi dekan? Maksudnya teman-teman, bagus betul nasibnya beliau ini. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program Ini Palu Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu, ini kawan seprofesi saya juga. Ini Pak Samsudin. Beliau juga sebenarnya masih seorang jurnalis di SCTV Pak ya? Indosiar, SCTV 2 ya? Agak maju sedikit Pak, biar selain masih wartawan, beliau juga humas atau sekjen sudah sekarang di KONI. Di KONI Humas, terus di Asosiasi Futsal Provinsi sebagai sekretaris umum. Banyak sekali jabatannya beliau ini. Pusing saya ingatnya. Jadi jabatan terakhirnya, maksudnya jabatan yang paling baru itu adalah dekan Fakultas Sastra Universitas Al-Herat. Jadi teman-teman mahasiswa ya, ada Bapak dekan yang kita culik di sini sebentar. Oke, Pak Sam, bagaimana kabar hari ini Pak? Baik ya? Alhamdulillah. Oke. Pak, sudah di Palu sudah berapa tahun ini Pak? Saya tahu Bapak ini dari merantau bersama dengan saya. Dari Makassar. Siap. Di Palu Mei 2003. 2003. Iya, dulu sebagai wartawan Harian Fajar untuk Biro Palu. Palu. Pak Sam, ini kan Bapak ini sudah begitu banyak jabatannya, tapi kenapa masih tertarik jadi wartawan? Ini pertanyaan yang lumayan berat ini kalau saya ditanya yang seperti ini. Iya. Oke. Lalu cinta barangkali sama wartawan. Iya. Saya harus akui bahwa profesi jurnalis itu adalah profesi yang membesarkan saya. Saya bisa jadi seorang dekan juga tidak lepas pengaruh sebagai seorang jurnalis. Jadi saya bisa masuk di dunia olahraga, pengurus KONI juga karena profesi saya sebagai jurnalis. Jadi ketika saat ini juga saya menjabat sebagai dekan di Fakultas Sastra Unisa dan juga sebagai dosen di IAIN Palu, itu juga tidak lepas pengaruhnya sebagai saya profesi. Makanya ketika saya sepanjang perusahaan saya SCTV Indosiar masih mempercayakan saya sebagai koresponden untuk wilayah Palu Tengah, saya tidak akan melepaskan juga karena saya merasa sebagai separuh jiwa saya ada di situ. Setengah badan tetap jurnalis ini. Ya, itu dia. Nah sekarang memang saya kalau mengibaratkan bahwa saya ini punya istri dua. Waduh, kalau bicara istri dua. Istri pertama saya adalah SCTV Indonesia, istri kedua saya adalah akademisi dosen. Jadi saya harus membagi waktu saya setiap hari itu untuk dua profesi yang berbeda. Tapi alhamdulillah bisa jalan dua-dua. Nah itu yang menarik kalau dari sisi jurnalis. Kenapa Pak Sam tetap bertahan menjadi jurnalis dan dengan pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan lainnya? Karena memang menurut Pak Sam dia dibesarkan dari jurnalis, jadi tidak lupa, tidak kacang lupa kulitnya lah seperti itu. Kemudian Pak Sam bisa dipercaya sebagai apa ya, jubir atau humas di KONI. Itu bagaimana ceritanya itu Pak? Ya mungkin awalnya saya memang dari dulu sih suka des olahraga, liputan olahraga kalau di. Nah kan ketika saya intens di liputan di KONI, terus kemudian saya juga menulis buku tentang Persipal di situ, kemudian teman-teman di KONI juga menawari saya untuk masuk bergabung di situ, jadi salah satu pengurus dan sekarang ini dipercaya sebagai humas. Selain itu juga karena saya juga banyak membantu perkembangan olahraga futsal di Sulawesi Tengah, akhirnya saya juga ditawari tadinya ketua, tapi saya pikir terlalu berat tanggung jawabnya ketua, jadi saya cukup sekretaris saja untuk futsal. Sekretaris futsal ya. Ajo karena punya hobi bola juga. Ya, kan? Hobi bola. Saya besar di bola. Kalau futsal kan bola kecil. Bola kecil. Adanya bola. Jadi teman-teman yang
hobi bola, khususnya futsal. Kalau mau tahu, beliau ini pengurusnya ini salah satunya, Pak Sam ini. Jadi mungkin teman-teman tahunya ada olahraga futsal, ada komunitas, nanti bisa hubungi Pak Sam lah, gitu. Atau dengan kita nanti kita komunikasikan. Saya dengar juga Pak Sam sempat menulis buku ya tentang olahraga di Palu ini, atau sepak bola ya. Alhamdulillah kemarin awalnya saya masuk, saya bilang tadi suka di olahraga. Jadi kemudian saya sempat tertarik, dulu kenal saya almarhum Erwin Sumampo. Beliau adalah salah satu legenda Persipal, salah satu legenda sepak bola bukan cuma di Palu tapi Indonesia juga, pemain timnas. Nah, dari beliau saya banyak mendapatkan informasi bahwa ternyata di Palu ini dulu punya klub besar yang diperhitungkan. Bahkan dulu sempat mendatangkan klub Ajax, PSV Eindhoven, terus dari apalagi Asia, SV Halulea. Nah, kemudian saya telusuri ternyata banyak legenda pemain di sini, pemain bola di sini. Akhirnya saya kemudian membuat tulisan bersambung, saya buatkan profil tiap-tiap pemain ini. Dan kemudian setelah tulisan ini cukup banyak, saya cukup 11 pemain. Walaupun tidak semuanya pemain Persipal karena sebagian sudah meninggal. Kemudian teman-teman, ada beberapa teman saya menyarankan kenapa tidak Pak Sam bukukan saja ya, itu bagus. Jadi kemudian saya tertarik juga dengan itu saran teman-teman. Akhirnya saya kemudian berpikir, oh iya betul, saya mau bikin buku, tapi apa judulnya ya? Akhirnya saya memutuskan bahwa judulnya Kaki Emas Persipal. Bahwa ternyata Persipal ini punya masa di 74, era 74 itu klub, salah satu klub papan besar Indonesia. Jadi bukunya itu sudah dicetak Pak ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah dari 2018, sebelum gempa 2018 kemarin. Iya, sudah beredar di Kota Palu. Nah itu teman-teman, karena cintanya Pak Sam ini dengan sepak bola, dia sampai membuat sebuah liputan, kemudian berkembang dan membuat sebuah buku tentang bagaimana Persipal itu ada di sejarahnya. Pak, cerita sedikit Pak, di buku itu apa yang ditampilkan yang menarik? Jadi di buku itu soal sejarah Persipal. Ternyata Persipal ini tidak lepas kaitannya dengan sejarah lahirnya Kota Palu. Oh iya. Saya baru tahu juga. Mau baca bukunya saya kalau begini. Nanti saya kasih gratis untuk Siap, terima kasih. Jadi buku Persipal itu saya juga kaget bahwa ternyata sejarah Persipal itu tidak bisa dilepaskan dengan kaitan politik di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Dulu Bupati Donggala namanya Pak Aziz Lamajido. Beliau itu kan Palu belum jadi kota. Nah beliau menginginkan menggaungkan Kota Palu ini supaya dikenal di Indonesia. Nah, salah satunya caranya kan cari apa wadah yang tepat, apa yang kira-kira orang yang gampang. Nah, ternyata olahraga bola. Olahraga bola ini kan bisa menarik perhatian sekian banyak orang. Jadi salah satu cara mempromosikan Palu nantinya supaya jadi kota adalah membuat sebuah klub Persipal. Persatuan Sepak Bola Palu, dan kemudian itu yang dipajang, dipromosikan di Stadion Istora Senayan Jakarta sampai dipasang di Gelora itu spanduk Persipal. Jadi akhirnya kemudian orang tahu klub yang bagus, yang hebat di Palu itu di Sulawesi Tengah itu adalah Persipal Palu. Akhirnya ternyata disitulah cikal bakal, karena 75 itu kan tahun terbentuknya Palu, awal terbentuknya Kota Palu. Menarik ini bukunya, saya butuh baca juga ini karena saya sudah lama di Palu, lahir di Palu. Kemudian saya tidak terlalu paham dengan ada bukunya Pak Sam ini, nanti bisa teman-teman dan saya juga bisa lebih jelas tentang sejarah Persipal. Nanti yang saya kasih buat Pak Roni. Nah ini menarik ini, dapat buku gratis pula. Pak Sam, apa yang membedakan Pak dari Bapak seorang jurnalis, kemudian Bapak dari Humas, kemudian sekarang jadi dosen sekaligus menjabat sebagai dekan? Ada perbedaan tidak Pak, atau bagaimana Bapak bisa masuk menjadi seorang dosen kemudian sekarang terpilih menjadi dekan? Maksudnya teman-teman, bagus betul nasibnya beliau ini. itu mungkin garis tangan dari Yang Maha Kuasa, bahwa saya juga tidak pernah mengimpikan sama sekali bahwa
suatu saat saya akan menjadi seorang pejabat, apalagi sekelas dekan. Dulu jangankan dekan, ketua jurusan saja, ketua prodi kan kalau di masa kuliah dulu kita sudah takut ketemu sama ketua jurusan itu. Tapi ternyata saya bisa meraih itu, dan saya tidak pernah punya obsesi sampai ke situ sejauh itu sebenarnya, karena saya pun lanjut kuliah S2 di sini kan. Tadinya saya tunggu jurusan komunikasi tapi ternyata belum ada. Saya akhirnya memutuskan ambil di administrasi publik, dan setelah saya selesai, belum selesai ceritanya, masih proses penelitian. Saya salah satu informasi saya itu Pak Prof Sainal, Rektor Yayen, dan kebetulan beliau itu cukup dekat dengan teman-teman, termasuk saya kebetulan saya iseng sama beliau, bilang, Pak Prof, kira-kira kalau saya selesai kuliah nanti di S2, bisa nggak saya bantu adik-adik di sini jurusan komunikasi, kan Yayen ada komunikasi. Oh bisa, kalau yang penting selesai dulu, nanti kalau selesai silakan ada menghadap sama saya. Jadi saya ingat ketika waktu itu saya selesai, kemudian saya menghadap sama beliau, dan beliau langsung respon, oh ya tunggu deh ya, nanti kita hubungi, karena ini persyaratan administrasi memang ada ini deh. Hanya sekitar 2 minggu kemudian saya ditelepon sama bapak, namanya Pak, saya ingat waktu itu Pak Dr. Saude. Beliau bilang, saya ini Dr. Saude dari Yayen Palu. Saya bilang, iya Pak Dokter, ada apa? Saya bisa bantu Pak? Bilang, iya, ini ada titipan Pak Prof. Saya pikir titipan apa ini, uang atau apa? Tahu-tahunya saya sudah disuruh mengajar bulan depan di Yayen. Jadi sebenarnya saya duluan mengajar di Yayen itu dekat Timang Nisan. Nah, hampir dalam beberapa bulan kemudian saya ditawarkan juga di Unisa, karena di Unisa rupanya ada Fakultas Sastra, dan saya sastra murni. Nah, saya kebetulan juga sastra murni dari Unhas. Jadi kemudian connect, saya ditawari masuk, dan saya alhamdulillah terima. Bahkan kemudian proses berjalan waktu, saya ikuti prosesnya seperti apa syaratnya jadi dosen, diterima. Dan 2015 itu juga saya diterima dosen di Unisa. 2017 saya diberikan kepercayaan sebagai ketua prodi, ketua program studi. Jadi saya juga tidak pernah memimpikan dapat jurusan jabatan itu. Kemudian 2019 kemarin itu, karena dekan lama sudah berakhir masa jabatannya, kemudian kosong. Nah, ketika kosong itu teman-teman dosen di sastra kemudian berebut siapa yang jadi dekan. Akhirnya kemudian mereka sepakat menunjuk saya sebagai dekan, dan itu secara aklamasi. Jadi saya PAW 1 tahun 2019 sampai 2020. Kemarin di Juli 2020 dilakukanlah pemilihan dekan kembali untuk definitif 2020 sampai 2024. Dan alhamdulillah juga teman-teman percaya saya secara aklamasi, jadi tidak proses aklamasi ditunjuk lagi sebagai dosen dekan Fakultas Sastra periode 2020-2024. Jadi itu seperti mengalir begitu saja, tak ada proses kampanye apa, tak ada proses suksesi tanpa lawan. Ya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman juga, saya berterima kasih sama teman-teman dosen di Unisa karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin, walaupun memang sesungguhnya berat karena menjalani 2 profesi yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Ketika ini santai enak, karena teman-teman kan wartawannya memang bergaul dengan semua orang, dengan lini bawah sampai lini tertinggi. Nah, kalau saya posisi, saya kan menyandang 2 profesi dekan. Tentu tidak bisa juga saya terbatas, ada ruang-ruang yang harus saya batasi. Ketika saya mungkin berduduk beberapa dengan mungkin minta maaf ya dengan cewek-cewek penampilan, padahal mungkin itu ada hubungan dengan terkait dengan pemerintahan, tapi mungkin orang lain bisa memandang itu masa dekan sastra begitu dia sama siapa, padahal saya bicara dengan kapasitas sebagai seorang wartawan, bukan sebagai dekan, tapi memang jabatan dekan saya juga harus melekat sama saya, karena itu pintar-pintar lah ya. Nah memang, nah itu maksud saya. Jadi sekarang saya harus hati-hati, karena kebenaran itu yang harus saya jaga, karena tidak lagi hanya saya berposisi sebagai seorang wartawan, tapi saya ini juga seorang pejabat, betul. Nama besar, bukan cuma sastra tapi Universitas Al-Azhar. Dan masih banyak Pak. Iya, itu dia. Itu bahaya, itu bisa jadi hoax. Iya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir saya, karena memang kita memiliki durasi. Pak, apa yang menarik atau apa kesan Bapak ketika Bapak menjadi dosen? Kan ini banyak mahasiswa yang mau dilayani dengan beberapa karakter yang berbeda-beda ya. Ketika Bapak pertama menjadi dosen itu kan agak berbeda kan, maksudnya dari wartawan kemudian jadi dosen. Apa kesan yang mendalam gitu? Ya,
kesannya menarik memang tentu adalah ya kita harus bergaul, bergaul ya, maksudnya berkomunikasi dengan orang yang jauh di bawah umur kita, yang mungkin selama ini kita terbiasa dengan orang-orang selevel kita atau di atas kita, dan tiba-tiba kita berada di posisi dengan adik-adik mahasiswa. Ya, tentunya kita pemikiran kita, pola pikir kita ya juga harus menyesuaikan dengan mereka. Tapi tidak killer Pak Toh jadi dosen. Tidak, alhamdulillah. Justru saya bukan puji diri ya. Kalau Bu Ugi bilang puji alin namanya. Tapi kalau saya selalu menekankan ke adik-adik terus terang saya tidak pernah menyulitkan. Saya bilang kalau mau konsultasi ke saya atau mau tanda tangan, mau store tugas, mau apapun, saya siap welcome kapan dan di mana saja. Jadi tidak harus di kampus, tidak harus di rumah, di lapangan bola pun kalau saya lagi main bola terus adik-adik, Pak saya mau tanda tangan tugasku Pak nilaiku, yang saya terima. Ini mantap ini karena wartawan jadi bebas mau di mana saya tanda tangan boleh. Terus nilai juga saya tidak pernah, pokoknya kalau adik-adik mengeluh Pak, kalau Bapak kasih nilai A saya Pak, C Pak atau B saya tidak bisa dapat beasiswa Pak, minta tolong Pak saya kasih nilai A. Saya bilang tidak ada jawabannya buat saya, ada hitung-hitung ini mungkin saya bantu buat adik supaya kelak ada yang mengingat saya. Walaupun mungkin ketika saya dulu pernah jadi mahasiswa saya agak ribet terus dosennya mengajar kayak killer. Dulu saya sampai sekarang juga kalau sistem mengajar saya tenangkan sama adik-adik, 5 menit pun adik-adik telat, saya sudah mau keluar ruangan 5 menit, adik-adik datang silakan masuk, tidak apa-apa. Saya tetap hitung adik-adik hadir, karena itu berarti adik-adik punya kemauan untuk datang belajar. Kalau dulu saya jangan ke 5 menit setelah dosen masuk, 1 menit pun setelah dosen masuk disuruh kunci pintu dari luar. Artinya saya masih rasa itu Pak. Nah tapi saya tidak mau balas dendam, karena saya pikir ya tugasnya saya juga harus untuk berbuat baik sama orang, sama siapapun. Nah ini dosen milenial, gaya dosen milenial, jadi no killer, no kulit nilai, apalagi tidak susah dihubungi. Asik ini perbincangan kita sore ini. Oke Pak Sam, terima kasih sudah mau gabung di acara kami di podcast ini Palu. Semoga apa yang sudah kita tayangkan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman bahwa ternyata profesi itu punya manfaat masing-masing. Baik, terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara atau di konten berikutnya bersama saya Roni Sandi. Terima kasih.